Halo teman-teman semua, kembali lagi di Ulas Bisnis. Kali ini saya sedang berada di lokasi bisnis yang berkembang banget di Kota Padang. Namanya adalah Sentra Susu Sapi Sumatera Barat. Nah, bisnis ini milik teman saya nih. Kita sama berasal dari daerah yang sama. Saya juga sering nongkrong di sini. Dan saya berpikir bahwa saya harus membagikan kisah dari owner Sentra Susu Sapi Sumbar ke teman-teman semua karena daya juangnya yang luar biasa. Ini dia ulas bisnis episode 1. Halo dah, dah. Halo. Oh, di sekolah anak. Oh, sih ada Tiko. Saya jawab ya. Boleh. Boleh dong perkenalan nama dan nama usaha. Nama saya Nanda Kurniawan. Usaha saya Sentra Susu Sapi Sumbar. Kita bergerak di bidang penjualan susu sapi murni, retail sama grosir. Nah, kenapa namanya dikasih sentra? Dulu jadi ceritanya ini dapat namanya ini ketika kita ikut pelatihan di UBI. Jadi nama itu adalah doa dan kita berharap Padang sebagai pusat pemerintahan dari Sumatera Barat, tapi sekaligus juga jadi pusat sebagai sentra dan penyebaran susu baik itu di Sumatera dan di Indonesia. Nah, dulu awal berdiri tahun berapa? Awal berdiri kita dulu tahun 2012, 22 April 2012. Itu sudah di sini atau di tempat lain? Kita dulu sempat pindah-pindah, mulai dari gerobak pinjem. Kita nggak punya gerobak, habis itu kita adalah gerobak yang hampir dibakar. Jadi kita perintin ibunya dulu, bu mau gerobaknya mau dibakar, ya boleh kami pinjam dulu nggak? Nanti kalau udah kami sanggup beli, nanti kami kembalikan. Singkat cerita dipinjamin, terus kita bikin nama. Kita dulu namanya Outlet Susu Murni. Kita dulu tempatnya di Gor, di Tribun Timur. Nah, berarti kapan tuh mulai pindah ke lokasi yang sekarang? Di Jalan Rasunata ini kita udah dari tahun 2017. Udah 8 tahun lah di sini. Ada alasan sendiri nggak kenapa yang awalnya di Gor, Gerobakan, pindah bikin outlet sendiri? Ya dulu ya sebenarnya tergantung situasi sih. Kalau dulu kan pertama kita gerobak, habis itu kita bisa bikin tempat, habis itu kita nggak dibolehin berpanjang sama yang punya tempat, terus kita pindah ke mobil. Dan kita milih tempat di sini karena memang ini pertigaannya lumayan bagus dan parkirannya juga sangat luas sekali. Nah, ini berarti sekarang ini customer itu kebanyakan customer tetap atau memang selalu ada yang baru? Jadi dulu sebelum pindah ke sini kita cuman bawa customer lama itu sekitar maksimal 20%. Jadi 80% customer sekarang itu adalah customer baru semua. Jadi yang dulu kita 250 liter per hari, berarti sekarang mereka masih nyari nih, belum ada pasarnya. Nah, dulu di Padang kan juga banyak yang jualan susu tapi banyak yang tumpang. Ya, ada. Nah, apa nih trik dari sentra susu sapi kok bisa bertahan dari? Kami konsisten, pertama konsisten di rasa, kedua di harga, yang ketiga kita anggap konsumen itu kita anggap saudara, anggap keluarga. Kita nggak hanya menjual susu, tapi kita
di sini kita mengutamakan interaksi kita sama konsumen, kedekatan kita sama konsumen, karena rata-rata di Padang ini apa namanya, masyarakatnya pendatang sangat sedikit ya, gitu aja. Oke. Nah, selama perjalanan nih, ada kendala apa nih terbesar lah yang dirasakan? Kendala paling di awal-awal ya paling di bahan baku. Bahan baku untuk di Sumbar ini kita masih minim. Kami kan punya standar sendiri ya. Jadi di Sumbar ini kita memilih beberapa peternak yang menurut kita udah nih standar minimal kita segini nih gitu. Jadi memang susu ada banyak, tapi yang masuk dalam kategori standar kami mungkin cuma beberapa. Nah, customer Sumbar sendiri kan sebenarnya kalau untuk konsumsi susu dibandingkan kopi kan sedikit ya. Iya. Apa nih yang membuat sentra susu sapi Sumbar bisa berkembang? Padahal secara animo masyarakat untuk susu itu jauh di bawah minuman lain seperti kopi. Sebenarnya kalau menurut saya untuk susu animo masyarakat itu tinggi, karena masyarakat udah tahu betapa pentingnya menjaga kesehatan itu. Mungkin dibanding minuman lain, susu termasuk dalam boleh dibilang kebutuhan penting lah dalam kesehatannya gitu. Sejauh ini saya udah untuk di Padang ini aja dulu waktu masih di awal-awal itu bisa menghabiskan sampai 600 liter per hari. Kalau sekarang mungkin di konsumen karena yang dulu pemain lama, jadi udah masanya udah terpencar lah gitu. Terus juga satu lagi, sebenarnya sentra susu sapi Sumbar ini agak unik ya. Ya. Karena normalnya kan kalau kita lihat yang suka susu harusnya anak-anak ya. Nah, Tapi ternyata banyak juga anak muda yang ini. nah, Nah, itu apa sih rahasianya dari sentra susu sapi Sumbar sehingga yang bukan captive marketnya itu malah datang sini gitu. iya. Sebenarnya kami memang dari awal pertama kita mempekerjakan mahasiswa. Karena menurut kita basic masa mahasiswa lebih besar. Pertama, yang kedua memang segmen pasar kita itu memang dari 14 sampai 35. Kita memang target marketnya lebih ke sana. Karena menurut kita target market ini peluang untuk berkembangnya besar. Nah, kalau modal pertama dulu waktu mendirikan usaha itu berapa? Modal pertama kita tuh dulu kalau dibilang minus, bisa dibilang minus sih. Karena kita dulu sebelumnya saya ada usaha, terus saya ngambil dulu pertama 3 juta. Karena memang itu, tapi 3 juta itu habis buat survei susu dan lain-lain. 3 juta habis itu modal nekat. Oh ya. Berarti sekarang cabangnya ada berapa? Cabang cuman tinggal satu ini aja. Dulu sempat ada bikin. Sempat sampai 5 dan kita punya tim 25 orang. Ya dengan segala pertimbangan akhirnya kita memutuskan kita tempat. Pertimbangan terbesar apakah dari market di daerah tersebut yang kurang kah atau permintaan kurang bagaimana? Yang kendala terbesar memang di bahan baku. Bahan baku untuk manajemen dan SOP kita nggak ada masalah. Kalau untuk menu favorit sekarang apa aja nih? Menu favorit paling di susu coklat vanilla melon. Kalau untuk menu lain seperti yogurt, Yogurt kita ada, tapi untuk sekarang kebutuhannya kita nggak nyetok banyak. Mungkin kita bikinnya per satu hari itu nggak banyak. nah dulu sempat ada menu ini kan, kefir. Kefir ada. Nah, itu kenapa bisa dihilangkan?
Kefir itu pertama saya Muslim. Kefir itu ada menghasilkan alkohol 0,04. Nah, sampai saat ini pertama saya belum menemukan literasi yang kuat kadar alkohol itu boleh diminum atau enggak. Ya, sama. Yang kedua, belum ada kajian ilmiah yang memang misalnya dari lembaga pendidikan atau yang lain-lain yang menyatakan ini klaim manfaatnya ini gitu. Ya, itu aja sih. Terus yang ketiga mungkin ya bukan di customer kita belum banyak yang tahu dan enggan untuk mencoba karena rasanya itu memang asem banget. Kalau orang punya lesung pipi dia bisa ngeluarin lesung pipinya kalau minum. Nah, ada nggak nih saran dari Anda untuk pelaku UKM baru lah, supaya mereka bisa bertahan, tumbuh dan berkembang di masa kalau saran sih bukan apa ya, lebih ya pesan, lebih ke pesan. Yang pertama mungkin kita tetap minimal untuk buka usaha kita minimal 25% harus tahu seluk-beluk usahanya. Selebihnya biarkan perjalanan yang mengajarkan kita. Karena kalau kita terlalu banyak mikirnya. Mending action aja, lakukan, buka gitu aja. Nah, harapan ke depan nih dari Sentra Sukapi Sodor. Harapan ke depan mungkin kita perlu kolaborasi pemerintah dalam bikin regulasi untuk sapi perah di Sumbar ini lebih ketat lagi. Karena pertama di bahan baku kualitasnya nggak stabil. Yang kedua di produksi kita naik turun nggak stabil. Yang ketiga mungkin di pemerataan suhu wilayah gitu aja. Terima kasih. Oke, siap.